شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Puji syukur tak henti-hentinya dan selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan bisa menjalankan salah satu ibadah yang agung, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabiullah, kekasih kita, qudwah kita, pemimpin kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Ananda saleh dan saleha serta ayah bunda yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai bulan Ramadan, tentu tidak lepas dari namanya bulan Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran merupakan pedoman bagi umat manusia. Bulan Ramadan kita dianjurkan agar memperbanyak membaca Al-Quran, dikarenakan banyak sekali keutamaan-keutamaan Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita menyimak beberapa keutamaan-keutamaan dari Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran merupakan syafaat bagi pembacanya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Umamah, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabihi, sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut kita bisa mengambil faedah bahwasanya para pembaca Al-Quran, di mana pada hari kiamat tidak ada penolong selain syafaat, maka salah satu syafaat adalah syafaat dari Al-Quran. Maka kita sebagai umat muslim harus selalu mendalami Al-Quran, sering membacanya, membaca dan mendalami artinya, agar kita termasuk ahli Al-Quran, agar kelak di hari akhir kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Keutamaan yang lain dari Al-Quran adalah pahala yang berlipat ganda bagi orang yang membaca Al-Quran. Mari kita simak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyrin amsalihha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan
dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Bahwasanya Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf, walakin alifun harf, akan tetapi alif itu satu huruf, walamun harf, lam itu satu huruf, wa mimun harf, dan mim itu satu huruf. Rawahu Tirmizi. Jadi bisa kita lihat dari hadis ini bahwasanya kebaikan atau pahala dari membaca Al-Quran itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itu hanya didapatkan dengan membaca satu huruf saja. Jadi alif lam mim bukan sebagai satu huruf, namun alifnya satu, lamnya satu, dan mimnya satu. Maka apabila kita membaca alif lam mim, kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Masya Allah, dari sini kita bisa melihat bagaimana keutamaan dari Al-Quran itu sendiri, di mana para pembacanya akan mendapatkan banyak kebaikan dari membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan, bulan di mana pahala-pahala kebaikan akan dilipat gandakan. Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran dan menghatamkannya selama bulan Ramadan? Tentunya kebaikan-kebaikan akan kita dapatkan dengan berlipat ganda. Keutamaan yang lain dari Al-Quran itu sendiri, yaitu orang yang akan mengajarkan Al-Quran atau orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran akan mendapatkan amalan yang terbaik. Kita lihat kembali hadis Rasulullah SAW, khairukum, sebaik-baik kamu atau sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'an, adalah orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, kemudian mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata pada hadis ini, tidak diragukan lagi bahwa orang yang menggabungkan dalam dirinya dua perkara, yaitu mempelajari Al-Quran, kemudian dia menyempurnakannya dan mengajarkannya kepada orang lain, berarti dia telah mengumpulkan dua manfaat, yaitu manfaat belajar Al-Quran, kemudian manfaat mengajarkannya. Dan yang terakhir, keutamaan dari Al-Quran, bahwasanya membaca Al-Quran atau orang yang mahir membaca Al-Quran akan mendapatkan keutamaan tersendiri, di mana Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara, orang yang mahir Al-Quran bersama para malaikat yang mulia dan baik-baik. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi, dan orang yang membaca Al-Quran kemudian masih terbata-bata membacanya, wa huwa alaihi syaqun lahu ajran, dan maka baginya dua pahala. Jadi dari hadis ini kita bisa melihat bagaimana keutamaan orang yang membaca Al-Quran akan disandingkan bersama para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Namun poin pentingnya di sini juga bisa kita lihat bahwa orang yang masih terbata-bata, ya, jadi masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala. Oleh karena itu, marilah kita mempelajari Al-Quran, membacanya, dan kita selalu mempelajari juga artinya, ya. Jadi bukan hanya Al-Qur'annya kita baca, namun kita harus menelaah artinya, tafsirnya. Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh keberkahan. Semoga dengan kita mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Oleh karena itu, cukup sampai di sini ceramah pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya semua kesalahan itu berasal dari diri pribadi kami sendiri, dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.